Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusaknya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengingatkan kita dengan sangat jelas supaya kita jangan mengumpulkan harta di dunia. Jangan fokus pada harta di dunia. Kenapa? Alasan pertama sangat jelas. Karena harta di dunia sifatnya itu sementara. Hal-hal yang ada di dunia yang Tuhan berikan kepada kita adalah hal-hal yang baik. Makanan, pakaian, rumah, motor, mobil, berbagai prestasi selama kita di dunia sebagai manusia. Semua ini adalah hal yang baik. Tapi ingat, hal yang di dunia ini sifatnya sementara. Berbagai hal bisa rusak. Berbagai prestasi bisa dilupakan. Sekarang kita hebat, nanti ada yang lebih hebat. Orang udah lupa sama kita. Cepat hilang. Bahkan kalau kita mudah berlimpah dengan berbagai hal dunia ini, satu hari pasti kita semua akan menemui kematian. Saat kita mati, kita harus berpisah dengan berbagai hal dunia ini yang dititipkan kepada kita. Makanya kita ingat cerita orang kaya yang bodoh. Dia udah kumpulin begitu banyak harta. Dia gak tahu besokannya dia akan meninggal. Jadi siapa yang akan pakai hartanya? Harta di dunia cuma sementara. Alasan kedua yang diberikan dalam Injil ini adalah kalau ada harta dunia, juga ada harta surgawi. Jadi pada akhirnya setiap hari kita harus membuat keputusan, pilih yang mana. Tapi di sini dikatakan, di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi kalau kita fokus kepada berbagai hal dunia, harta dunia, hidup kita akan dikendalikan oleh dunia. Apalagi harta dunia ini seringkali kita merasa tidak pernah cukup. Di sini kita melihat kalau kita fokus kepada harta dunia dan ini yang menjadi utama, urutannya kebalik. Harta dunia sekali lagi ini bukan hal yang jahat. Uang bukan akar dari segala dosa. Cinta uang adalah akar dari segala dosa. Dosa disebabkan bukan karena uangnya, bukan karena harta dunianya, tapi karena hati kita selalu memilih uang. Dan akibatnya hal yang lebih penting kita lupakan. Kalau harta dunia nomor satu, berarti harta surgawi dikesampingkan. Bahkan harta surgawi dilupakan.
Makanya urutannya jadi salah. Selalu utamakan harta surgawi. Saat kita mesti buat keputusan hari demi hari, apa yang menjadi dasar keputusan kita? Hal-hal duniawi atau hal-hal surgawi? Mau pilih uang atau popularitas, atau mau pilih semakin dekat sama Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan, hidup semakin suci. Dan alasan yang ketiga, kalau harta duniawi ini yang menjadi panduan kita, kita bisa jadi gelap mata. Karena ini sifatnya terbatas, kebijaksanaannya terbatas. Padahal Tuhan mau supaya kita hidup sebagai anak-anaknya dengan harta surgawi. Makanya kalau dengan harta duniawi kita bisa jatuh pada keserakahan. Keserakahan barang-barang, mau punya uang sebanyak mungkin, mau populer sepopuler mungkin, hebat, aku menjadi pusat. Tapi ingat, keserakahan tidak ada batasnya. Orang yang serakah gak pernah cukup. Makanya kita heran, kok orang ini udah begitu berlimpah, tapi gak pernah tenang, gak pernah bisa berbagi, bahkan selalu menindas orang lain demi dirinya. Harta duniawi, kalau itu yang menjadi pusat, bisa-bisa membuat kita jadi hidup dalam kegelapan. Anda mau pilih yang mana? Harta surgawi atau harta duniawi? Injil hari ini ingatkan, selalu pilih harta surgawi, karena itu adalah yang kekal, dan itu yang membuat kita sungguh menjadi anak-anak Allah. Amin.